Selamat siang, Nyama Buleleng sekalian. Bertemu lagi dengan saya, M. Asman Pasha, dokter di RSUD Kabupaten Buleleng. Pada siang hari yang cerah kali ini, di episode kali ini kita berjumpa lagi dalam podcast ya, podcast kesehatan by RSUD Kabupaten Buleleng. Bersama saya, di samping saya sudah ada dokter yang luar biasa, dokter yang tegap, gagah, ganteng ini, Dokter Gunawan Landra, spesialis kesehatan jiwa ya dok ya? Kedokteran jiwa. Oke, selamat siang dokter. Selamat siang dokter Asman. Baik, selamat siang dokter. Selamat siang untuk seluruh Nyama Buleleng sekalian yang mengikuti kegiatan pada kali ini ya. Oke, hari ini kita akan membahas tentang mental health in an unequal world. Ini kita bahas dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang bertepatan jatuh pada hari ini juga. Terima kasih kepada seluruh rekan Buleleng sekalian, Nyama Buleleng sekalian yang sudah terus berpartisipasi aktif untuk melihat postingan kita baik di media sosial Instagram maupun di media sosial kita yang lain. Kita selalu menginginkan adanya kritik dan saran yang lebih dari Nyama Buleleng sekalian akan seluruh kegiatan dan pelayanan kita di RSUD Kabupaten Buleleng. Baik, Dokter Gunawan. Ya, ini kita sekarang sedang membahas tentang mental health in an unequal world. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu dok, kesehatan jiwa di dunia yang sudah tidak lagi sama, tidak lagi setara, tidak lagi sama seperti dulu, jadi berbeda seperti itu dok. Kurang lebih saya baca maksudnya yang sekarang ini seperti itu. Ini terkait dengan apa? Yang terkait dengan pandemi COVID terutama dokter. Jadi kalau kita tidak bahas tentang ketakutan COVID-nya, tapi kita bahas tentang apa yang terjadi setelah COVID itu ada. Banyak hal yang terjadi di masyarakat dan itu mengganggu kesehatan mental dari masyarakat-masyarakat di Indonesia sendiri dok. Terutama kalau untuk di Bali sendiri ya kita fokus di daerah Kabupaten Buleleng dok. Sebenarnya dok ini terkait dengan angka stres ya dok ya. Mungkin kalau stres itu kalau di kesehatan jiwa kan sebenarnya bukan penyakit ya dok ya. Stres itu sebenarnya adalah suatu pemicu gitu dari banyak hal yang terkait nanti dengan gangguan-gangguan yang dialami. Nah masyarakat ini Nyama Buleleng sekalian ini masih belum paham nih dok kira-kira sebenarnya stres itu seperti apa dan bagaimana sih kira-kira nanti kalau kita mau menangani stres tersebut di masa-masa yang sulit kita sebut dok, atau masa-masa pandemi seperti saat ini atau masa-masa new normal dokter. Silakan dokter Gunawan. Ya, selamat siang ya pada Nyama Buleleng semua. Jadi begini, kalau kita berbicara tentang kesehatan jiwa itu sebetulnya dalam semua situasi itu relatif sama ya. Baik pandemi maupun non pandemi, karena setiap hari sebetulnya kalau non pandemi kita akan ketemu masalah-masalah begitu. Ada masalah rumah tangga, masalah dengan lingkungan, kemudian masalah dengan dalam lingkup pendidikan atau pekerjaan begitu. Yang istimewa pada pandemi ini kan sebetulnya ini dirasakan oleh seluruh dunia begitu. Tidak ada yang tidak terpapar oleh virus dan tidak ada yang tidak merasakan suatu kengerian yang sama. Nah, jadi itulah yang kita alami yang membuat sedikit berbeda dengan sebelum kita mengalami pandemi. Kemudian apakah itu stres? Seperti Dr. Asman bilang tadi, stres itu akan dialami oleh setiap orang yang masih hidup. Jadi selama kita masih belum meninggal ya itu kita akan stres terus. Stres itu sesuatu yang dinamis, ya. Semua orang kan mengalami stres. Entah, misalnya saya begini, saya duduk di sini dalam situasi yang baru pertama saya dengan, ya saya stres. Dr. Asman juga stres dengan saya, atau, ya teman-teman juga begitu. Jadi stres itu apa? Stres itu adalah situasi yang membuat kita harus menyesuaikan diri. Ya, kita sebut stresor jadi. Nah, menyesuaikan diri ya dok ya? Menyesuaikan diri. Misalnya begitu, ada orang yang mendapatkan suatu jabatan, dia harus menyesuaikan diri. Tapi secara awam kan orang menilai, enak ya dia dapat jabatan. Sebetulnya stresnya tinggi, karena dia harus menyesuaikan diri, baik dari bagaimana dia bersikap dengan bawahannya, bagaimana perubahan akan terjadi pada rumah tangga terkait jabatannya dia, itu banyak hal yang berubah pada dirinya. Dia harus menyesuaikan diri. Nah, itu yang dinamakan stres.
Nah, bila seseorang berhasil mengelola perubahan itu, menghadap itu stresnya itu akan memperkuat jiwa seseorang. Itu mengalami eustress. 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 Kuncinya di pengelolaan stresnya Iya, ya, Dok. pengelolaan stres. Kira-kira bagaimana, Dok, cara untuk mengelola stres tersebut, Dokter? Wah, ini kompleks ya. Jadi orang itu mengelola stres itu ada seninya sendiri. Kenapa saya bilang seni? Karena itu sangat tergantung pada individu orang. Sangat tergantung pada individu orang. Cara saya mengelola stres dengan Dr. Aswan itu berbeda, sangat berbeda. Karena apa? Karena kita pribadi yang berbeda. Pengalaman hidup kita berbeda, dari keluarga yang berbeda, sehingga suatu yang menekan saya sangat berat untuk Rasman, biasa aja, atau iya tapi tidak seberat Dr. Gunawan rasakan. Apa sih yang mempengaruhi orang itu dalam mengelola stres? Yang pertama jelas adalah faktor yang tidak bisa didapat adalah faktor genetik. Ya, kerentanan genetik kita. Seseorang itu dilahirkan dengan kerentanan genetik. Ya, jadi ada orang yang memang secara genetik itu memang ada dia kelemahan-kelemahan jiwa yang dia dapatkan dari orang tuanya, kakeknya atau buyutnya. Yang kedua adalah faktor bagaimana seseorang itu dibesarkan dari kecil. Dari dia nemblos dari lahir dari kandungan itu, bagaimana dia dibesarkan oleh ibu terutama ya, dengan sedikit cawe-cawe dari bapaknya. Hampir 90% itu seorang ibu yang punya peran. Bagaimana anak ini dikuatkan mentalnya dalam pola asuh itu. Nah, kalau anak-anak ini dari kecil sudah terbiasa dia menerima tantangan-tantangan yang sifatnya mendidik dia ke arah mandiri, setelah besar dia akan lebih siap untuk mengelola stres dibandingkan orang yang dari kecil sudah biasa dilindungi oleh orang tuanya, yang namanya overprotective. Ya. Kemudian yang berikutnya yang berpengaruh terhadap pengelolaan stres adalah ini kondisi sosial ekonomi seseorang berpengaruh. Sosial ekonomi ya, Dok ya. Jadi kalau orang misalnya sudah susah hidupnya kerja, maaf nih, jadi tukang dorong di pasar, tukang angkut sampah begitu. Sebetulnya orang-orang seperti ini dia sudah susah hidup. Nah, kalau dikasih dia beban yang lebih berat sedikit aja mungkin akan lebih cepat dia mengalami suatu distress dibandingkan orang yang secara ekonomi itu bisa lebih mudah bisa diselesaikan dengan uang, atau dalam situasi tertentu juga bisa terbalik. Nah, ini tergantung genetiknya dia, kerentanannya. Orang yang biasa susah dari kecil dia akan tahan terhadap stres dibandingkan orang yang berlebihan secara ekonomi. Nah, itu berpengaruh juga. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah ada nggak faktor-faktor biologis yang mempengaruhi fisik seseorang sehingga dia itu lebih tidak tahan terhadap stres. Misalnya orang dengan kencing manis, dengan diabetes mellitus. Ya. Berarti faktor penyakit ya, Dok? Iya, faktor biologi. Biologis Kita sebutkan biologi. Itu berpengaruh terhadap ketahanan orang terhadap stres. Jadi banyak faktor. Jadi akumulasi beberapa faktor ini yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi atau sukses tidak bereaksi terhadap suatu stres. Menjadi eustress atau distress. Eustress atau distress. Jadi itu kuncinya yang mau bilang sekalian, bahwa stres itu wajar. Kondisi kita saat ini dialami di seluruh dunia, tidak hanya di Kabupaten Buleleng, di Pulau Bali, di Indonesia, tapi dialami oleh seluruh dunia. Bahkan stres pun adalah merupakan suatu hal yang wajar karena kita manusia yang hidup, betul ya, Dok ya? Dan diperlukan. Kalau kita tidak mengalami stres sama sekali, artinya kita sudah tidak lagi hidup, atau itu mungkin yang dinamakan zombie ya di masa yang sekarang ya, mayat hidup ya. Jadi tidak mengalami stres lagi. Artinya dia hidup tapi tidak hidup, karena stres itu diperlukan. Yang kuncinya adalah tadi dari Dr. Gunawan, bagaimana kita mengelola hal itu agar stres itu tidak menjadi dalam kondisi distress atau kondisi yang tidak baik, tapi eustress atau terkendali atau normal. Tadi Dr. Gunawan menerangkan tentang 4 penyebab ya, Dok ya. Kenapa seseorang, 4 faktor kenapa seseorang itu bisa mengalami gangguan akibat stresnya. Terutama genetik itu nomor 1 paling utama. Jadi genetik itu adalah faktor di mana kita lahir, kita sudah punya kerentanan itu. Yang kedua adalah dari bagaimana cara kita dibesarkan oleh orang tua kita atau kita membesarkan anak-anak kita nanti. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita secara pribadi itu mendapatkan beban hidup yang berat gitu, Dok ya. Ya, atau juga mendapatkan privilege. Privilege dalam artinya begini, orang tuanya kaya. Jadi bagaimana dia hidup berarti, Dok ya. Jadi lingkungan lah kita bilang. Lingkungan. Yang terakhir adalah ini kalau terkait dengan penyakit ya, Dok ya. Jadi kondisi-kondisi biologis
Mungkin tadi dicontohkan adalah diabetes mellitus. Yang banyak kita pada pasien stroke ya sekarang ya dok ya. Ya kurang lebih seperti itu nyamuk budaya sekalian. Oke, kita bahas tentang stres ini sepertinya seru ya. Nah kita sekarang harus tahu nih, kalau ternyata kita menemukan dok seseorang teman atau seseorang yang kita kenal atau seseorang yang kita tahu lah menderita gangguan terkait stres dokter. Jadi ini kan kalau stres kan normal ya dok ya. Tapi kalau gangguan terkait stres ini kan tidak normal. Sudah distres maksudnya. Sudah distres. Apakah dia itu mungkin yang dikenal di masyarakat adalah mengalami depresi atau mungkin mengalami gangguan cemas atau was-was gitu kalau di masyarakat disebutnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sebagai awam dokter masyarakat? Jadi begini, ini salah satu contoh ya kita itu berkontribusi terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan mental. Jadi event-event seperti ini kita bersosialisasi, memperkenalkan kepada masyarakat tentang gejala-gejala gangguan jiwa. Itu penting sekali. Jadi bukan pada acara podcast ini, mungkin nanti kita rumah sakit yang sekarang sudah berjalan ya, dengan RRI Singaraja kan, kalau 2. Tadi malam saya mengisi juga itu di sana gitu. Edukasi ya dok ya? Iya, edukasi. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau seseorang mengalami terhadap seseorang mengalami distres, tergantung kalau kita itu anak kita ya kita harus ajak berbicara dia. Yang penting intinya adalah kalau orang mengalami itu kita itu harus berada di sampingnya untuk mengetahui, untuk memberikan solusi. Jadi komunikasi sehingga kita bisa mengetahui, oh ini sudah nggak normal nih anak saya ini. Nah gitu. Kadang-kadang orang tua kan kebanyakan kalau di rumah itu, kamu perlu apa? Perlu pulsa, perlu uang, dikasih. Setelah itu orang tuanya tidur. Pagi udah ke kantor, jadi kurang perhatian kepada anak-anak, terutama kepada anak-anak. Kenapa kepada anak-anak ini penting? Karena anak-anak itu kita membentuk dari kecil loh. Dari dia lahir kita bentuk. Tapi kalau pasangan suami istri kita itu mungkin berbeda. Kita mengenal pasangan hidup kita itu sudah besar. Jadi mereka itu sudah terbentuk secara karakter. Karena orang nikah kan rata-rata umur 23, 24. Padahal karakter seseorang itu kan dibentuk 18 tahun sudah fix. Tidak bisa dirubah lagi yang namanya karakter orang itu. Kecuali ada suatu bencana atau malapetaka yang membuat dia harus berubah secara kesadaran sendiri. Nah, jadi ini penting untuk anak-anak kita. Kalau guru terhadap murid-muridnya, dosen kepada mahasiswanya. Nah, demikian juga kepada dokter-dokter yang bukan psikiater. Sebaiknya lebih memahami tentang kejiwaan sehingga tidak hanya fokus kepada gangguan fisiknya saja, tetapi apa dampak sakitnya dia terhadap kejiwaan si pasien. Ya, karena kalau itu diperbaiki itu akan mempercepat penyembuhan juga. Jadi kuncinya itu lebih pada komunikasi ya dok ya. Tadi dicontohkan terkait bagaimana yang masyarakat alami saat ini dok di masa pandemi kan lebih banyak in touch di keluarga dok, tidak kemana-mana. Jadi antara orang tua dengan anak itu dengan suami istri itu jadi lebih dekat. Memang ini jadi kendala banyak orang ya dok. Sebetulnya dekat itu tidak secara fisik, dekat secara komunikasi batin. Kadang-kadang kita perhatikan kalau di rumah berempat semuanya pegang HP, jadi nggak ada komunikasi sebetulnya. Itu yang penting. Misalnya dia mengeluh, saya kok ini ya hilang gairah. Nah hilang gairah itu kenapa? Itu bisa menjadi suatu awal depresi, kan begitu. Nafsu makan hilang, susah tidur, itu sudah sesuatu yang sudah di luar kewajaran orang secara umum. Itu harus menjadi perhatian. Masuk kategori distress ya dok ya. Sudah mulai ada. Jadi begitu. Itu masih dalam pengelolaan stres. Masih dalam pengelolaan stres. Kalau dia bisa mengatasi itu, kemudian tidak terganggu perannya dia sebagai manusia, ya dia tidak mengalami distres. Tapi dia lulus ujian gitu. Jadi dia bisa mengalami, tubuhnya masih bisa beradaptasi untuk mengendalikan itu sehingga tidak terjadi gangguan. Betul. Berarti tubuhnya masih merespon dengan baik gitu. Ini terkait dengan kedekatan antara yang tadi disampaikan. Jadi kedekatan itu tidak secara fisik dok, tapi secara batin juga harus ada kedekatan antara satu dengan yang lain. Nah, kedekatan antara satu dan yang lain ini kan sulit terjadi walaupun sekarang mereka sudah dekat secara fisik, dokter. Kira-kira memang kunci dari komunikasi yang efektif di keluarga itu penting ya berarti dok ya, sangat penting ya dalam pengelolaan stres, dalam pengelolaan kondisi-kondisi sakit kita di masa seperti saat ini, jadi di unequal world gitu istilahnya dokter. Baik, ini sangat penting dok. Terima kasih banyak nih dok, nyawa budaya sekalian. Jadi ya itu informasi dari dokter Gunawan ya bahwa kedekatan itu tidak hanya fisik. Kalau orangnya kumpul dalam satu rumah, kumpul dalam satu tempat duduk bahkan, tapi tidak saling berkomunikasi fisik, komunikasi secara langsung hanya dengan HP, sibuk dengan gadgetnya masing-masing,
ya tentu kedekatan itu tidak akan terjadi dan itu akan meningkatkan kerentanan dari seseorang ya dok ya untuk bisa terjadi gangguan stres. Baik, terima kasih banyak Dokter Gunawan. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok, kira-kira selain komunikasi dok yang bisa kita lakukan, kalau pertolongan pertama pada orang yang sudah kita lihat kondisinya itu sudah mengalami gangguan dok, kira-kira ada nggak pertolongan pertama yang bisa dilakukan masyarakat dok? Begini, Sebagai awam dokter. jadi sebelum gangguan itu muncul, artinya fungsi perannya dia itu sudah terganggu, itu akan muncul dulu yang namanya ketidakwajaran. Nah itu, misalnya anak kita ini, kok tiba-tiba, bukan tiba-tiba, kok dia berubah menjadi sering bengong. Oke. Nah, kemudian kok makannya agak susah, kok prestasi akademisnya menurun. Itu sesuatu alat mendeteksi sebetulnya ya pada anak-anak. Atau dia kok jadi sekarang berani ngelawan. Nah, karena kalau ngelawan pada anak-anak SMP SD itu gejala depresi itu. Jadi tampilannya seperti itu. Bukan dia itu anak nakal, tapi ada sesuatu yang mendasari yang namanya moodnya dia itu mengalami masalah. Itu depresi pada anak-anak itu gitu. Jadi tiba-tiba dia menjadi orang yang agresif pada orang tua, menentang atau membuyu yang tidak biasanya dia lakukan begitu. Jadi sebelum menjadi gangguan, anak-anak ini kita sebetulnya itu tadi kita perhatikan ada ketidakwajaran yang mestinya kita lihat selama tahun-tahun sebelumnya dia tidak seperti itu. Gitu. Nah, itu yang namanya kalau di gangguan jiwa itu fase prodromal. Jadi masih awalnya gitu. Awal banget ya dok ya. Belum bermakna secara klinis untuk dia mendapatkan pengobatan psikiater. Mungkin cukup ke psikolog dulu. Nah, nanti di sana psikolog itu akan menggali apa sih masalahnya. Kemudian memberikan cara-cara solusi-solusi yang lebih tepat untuk masalah yang dihadapi. Kadang-kadang orang tua juga dipanggil oleh psikolog. Nah, kalau sudah menjadi gangguan, artinya dia itu dalam 4 fungsi peran itu ya, perawatan diri, sosialisasi, penggunaan waktu luang, kemudian fungsi pekerjaan. Nah, itu dia harus ke psikiater, memang begitu. Ya, makanya acara begini itu akan membuat masyarakat awam tahu, oh ini gejala orang sudah terganggu jiwanya. Gitu. Berarti ada kecenderungan dia itu terlalu sering dari perubahan sikap ya dok ya? Iya, perubahan. Apakah dia jadi bengong atau justru malah jadi lebih agresif seperti itu ya dok ya? Emosi. Yang bisa kita observasikan itu emosi, sikap, perilaku. Emosi, sikap, dan perilaku ya, yang membelah sekalian ya, itu kuncinya ya. Emosi, sikap, dan perilaku itu harus diobservasi untuk kita melihat seseorang itu perlu tidak mendapatkan penanganan awal. Dan tadi dokter sampaikan selain komunikasi, mengajak untuk melakukan pemeriksaan ya berarti dok ya. Berbicara dengan psikolog atau psikiater itu menjadi suatu hal yang penting karena nih terkait dengan stigma juga nih dok, pertanyaan selanjutnya nanti dokter. Karena stigma terkait kesehatan jiwa itu di masyarakat itu lebih pada bukan pada kesehatan jiwa dok, tapi pada gangguan jiwanya. Betul. Nah, orang disebut mungkin dulu istilahnya gila ya dok. Sekarang kita sebutnya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi kira-kira bagi masyarakat nih dok yang masih menganggap stigma terhadap kesehatan jiwa itu lebih pada gangguan jiwa, itu mungkin dokter ada pesan atau ada sesuatu mungkin yang disampaikan pada masyarakat terkait stigma ini dokter. Gimana cara kita untuk menghilangkan stigma ini dok di masyarakat dokter? Jadi begini, ini pengalaman saya ya. Dulu sebelum ada psikiater yang definitif di RSUD, saya kan tahun 2006 ya, definitif. Itu pasien itu kunjungannya paling 1 hari 5. Itu udah banyak, itu polijiwa 5. Dan itu pasien yang datang adalah pasien-pasien yang psikotik, yang memang gila. Jadi memang sudah berat ya dok ya? Sudah berat dia datang. Nah kemudian saya mengadakanlah acara waktu itu Dewata namanya ya, deteksi jiwa kita dengan Radio Guntur. Selama 8 tahun saya setiap hari Kamis ngisi. Setiap hari Kamis, tapi 2 minggu sekali. Kamis 2 kali Kamis yang ngisi. Nah ada perubahan dari masyarakat untuk memahami gangguan jiwa. Jadi yang datang itu bukan lagi orang gila saja, tapi orang cemas, orang depresi, sulit belajar, itu sudah mulai dia datang. Begitu. Dan juga didukung oleh adanya media sosial yang secara tidak langsung membantu sosialisasi daripada masalah-masalah kesehatan termasuk masalah kesehatan jiwa. Jadi kunjungan bertambah. Nah sebelum kita memakai BPJS rujukan berjenjang, yang harus tipe C itu pasiennya nyangkut dari Vaskes primer, itu bisa 1 hari sampai 20-25 pasien gitu.
Dan itu memang tidak hanya pada pasien yang gangguan jiwa berat ya dok Iya, ya, betul, tapi betul. gangguan jiwa ringan. Jadi kuncinya menghilangkan stigma itu kalau kita bagi seorang provider gitu, penyedia gitu dok, adalah edukasi yang utama. Betul. Tapi kalau masyarakatnya sendiri dok, untuk menghindari stigma itu, apa yang harus mereka lakukan kira-kira untuk masyarakat? Begini, yang mendasar adalah kita harus tahu tidak ada orang yang jiwanya mentalnya itu sempurna, itu tidak ada. Oke. Jadi jangan pernah kita itu merasa begitu kita gangguan jiwa malu, normal, ya kan? Jangankan kita sebagai dokter ya, mungkin Pak Presiden juga kadang-kadang mengalami depresi karena ada secara epidemiologi dikatakan bahwa seorang itu selama hidupnya mengalami depresi minimal 4 kali. Siapapun dia. Selama hidupnya ya dok? Minimal itu 4 kali. Dok. Siapapun dia. Jadi kita nggak usah terlalu berkecil hati atau malu. Dan perlu diketahui bahwa gangguan jiwa yang namanya gila, yang di dalam diagnosisnya di psikiatri itu kita sebut skizofrenia, itu kecil, hanya 3/10.000. Dan di dalam diagnosis gangguan jiwa PPDGJ itu, yang jumlahnya sekitar 600-an itu gangguan yang namanya skizofrenia itu kan paling cuma 4. Skizofrenia dengan subnya misalnya paranoid, katatonik, cuma segitu. Yang berat itu ya gangguan jiwa. Sisanya justru yang ringan-ringan yang tidak ketahuan gitu dok, yang tidak terlihat secara tetapi mengganggu gitu performa seseorang. Oke. Jadi kualitas hidupnya ya dok ya terganggu ya dok. Kualitas hidup, kualitas komunikasi juga. Kualitas komunikasi. Jadi banyak suatu konflik dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan itu memang didasari oleh salah satu atau keduanya itu mengalami suatu gangguan kejiwaan. Ya, ini kuncinya yang mau bilang sekalian ya, bahwa kita untuk menghilangkan stigma tadi Dr. Gunawan adalah penting bagi kita untuk satu mengobservasi diri, yang kedua adalah tidak malu ya dok ya, itu kuncinya. Jadi ketika kita sedang merasa ada yang salah pada diri kita, maka kita harus segera memeriksakan diri, bertanya, tentunya kepada ahlinya. Ini saya ulang-ulang lagi nih dari episode kita sebelumnya, jangan atau hati-hati dengan informasi yang kita dapat di media sosial karena kita belum tahu itu informasinya benar apa tidak. Jadi Dr. Gunawan tadi menyampaikan bahwa segera mendapatkan informasi dari ahlinya. Jangan sampai malu, jangan khawatir, jangan takut. Itu saya rasa adalah kunci penting dari bagaimana cara kita menghindari stigma terkait gangguan jiwa ya dok ya. Supaya gangguan jiwa itu stigmanya kembali ke kesehatan jiwa gitu dok. Itu yang kita pentingkan. Terima kasih banyak Dr. Gunawan. Baik, sepertinya kalau untuk pertemuan kita yang siang hari ini dok, penting bagi kita untuk lebih mengingatkan lagi kepada masyarakat terkait kesehatan jiwa ya dok ya, terutama dikait di masa sekarang ini terkait dengan stres, bagaimana cara kita menghindari stigma dan lain sebagainya. Untuk Dr. Gunawan sendiri, sebelum kita mengakhiri podcast kita pada siang hari ini dok, kira-kira ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Buleleng dok, nyamuk Buleleng sekalian nih dok, pendengar podcast atau yang melihat podcast RSUD Kabupaten Buleleng ini terkait dengan kesehatan mental, kesehatan jiwa, bagaimana cara menghindari stres, yang tadi sudah dokter sampaikan, dan apa stigma bagaimana pandangan kita pada stigma untuk masyarakat atau nyamuk Buleleng sekalian. Silakan dok. Jadi begini, tidak ada satu kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Ya, tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jadi orang itu dikatakan sehat kalau jiwa dan fisiknya itu sehat. Itu harus diingat oleh masyarakat. Sehingga jangan kalau kita tipes baru cari dokter, kalau misalnya sakit mah baru cari dokter. Tapi begitu kita ada keluhan-keluhan pikiran, kita itu abaikan. Nah ini bisa berujung kepada yang namanya psikosomatis kan? Ya itu. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang ke psikolog atau psikiater, karena itu memang sangat medis. Jadi bukan sesuatu yang, maaf kalau di Buleleng kan ini salang betare, salang leluhur kan begitu. Jadi sebetulnya itu boleh aja kita berpikir ke sana setelah misalnya segala upaya secara medis itu tidak berhasil, tapi tetap bukan berarti kita larinya ke sana. Itu memang
ilmunya aja belum nyampe gitu, tapi mungkin ada di tempat lain yang mengerti tentang penanganan itu. Itu yang masyarakat harus tahu. Yang kedua masalah stigma. Begini, masyarakat kita itu sekarang sudah lebih terbuka sebetulnya. Jadi informasi ini sebaiknya diingat dan dicatat. Karena nyamuk beleleng itu tidak akan mendapat nama saya sebagai psikiater atau psikiater yang lain dari pasien lain yang sembuh. Kenapa? Tidak mungkin seorang pasien yang sembuh dari gangguan jiwanya akan ngomong, saya berobat loh ke dokter Gunawan. Tidak mungkin. Ya? Ya. Karena dia itu masih terkungkung dalam stigma itu. Tapi kalau dia penyakit dalam atau ke jantung, semua dokter Susilo, dokter Arya itu beda itu. Itu orang dengan bangga kan. Saya dapat sembuh di mana dokter Gunawan, wih malu saya cerita gitu. Enggak usah malu, karena gangguan jiwa itu adalah tidak selalu gila. Tidak selalu gila. Gila itu schizofren itu sangat kecil kontribusinya di dalam PPDG itu sangat kecil. Jadi yang saya dapat sampaikan itu tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Itu harus dipahami sehingga kita tidak merasa fisik sehat, tetapi kok nduk bajunya ke kantor gitu. Kok gedegean bahasannya aja timpalin. Nah, gitu-gitu. Itu sudah masalah kejiwaan sebetulnya. Baik, terima kasih banyak Dr. Gunawan atas pesannya, Dok. Baik, yang yang sekalian, itu adalah pesan ya dari Dr. Gunawan bahwa kuncinya itu ada pada tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Jadi kalau kita sehat secara fisik, kita punya gula darah terkendali, kita punya tubuh sehat, kita punya otak cemerlang, kita punya mata yang bagus, kita punya fisik yang sempurna, performa yang baik. Tapi kalau kesehatan jiwa kita nggak bagus, kesehatan jiwa kita tidak baik, stresnya kita tidak bisa tangani, stigma di masyarakat juga masih jelek, maka kesehatan mentalnya sendiri itu akan mengganggu kesehatan kita secara keseluruhan. Betul. Itu adalah kunci ya, Dok ya, dari semua kegiatan kita pada siang hari ini, pembicaraan kita. Baik, yang Buleleng sekalian, sedikit pesan yang ingin disampaikan dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng kepada seluruh masyarakat bahwa kita di sini menyediakan fasilitas ya. Jadi ada yang namanya konsultasi. Kita di sini punya tenaga psikiater, kita punya tenaga psikolog. Psikolog klinis kita ada, psikolog non klinis juga ada psikiater juga. Jadi setelah mendengar semua informasi pada siang hari ini, bagi yang Buleleng sekalian yang mungkin merasa sepertinya ada yang salah pada kesehatan mental saya, jika ingin mendapatkan pelayanan tersebut, di RSUD Buleleng sudah memiliki fasilitas tersebut. Jadi bisa datang di jam-jam yang sudah ditentukan sesuai dengan jam poliklinik yang tersedia. Nanti bisa ketemu dengan dokter kita yang di sebelah ini, dokter kita yang gagah dan ganteng ini, Dr. Gunawan Landra. Nanti juga dibantu dengan tim ya, Dok ya, untuk menangani hal-hal tersebut. Terima kasih banyak Dr. Gunawan atas informasinya yang baik kepada seluruh nyamuk Buleleng sekalian. Saya di sini M. Azman Pasha, dokter di RSUD Kabupaten Buleleng bersama Dr. Gunawan Landra, spesialis kedokteran jiwa ya, menyampaikan terima kasih atas seluruh partisipasi dari masyarakat dan nyamuk Buleleng sekalian. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya di podcast selanjutnya. Selamat siang. Nyamuk Buleleng sekalian, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya bagi kalian semua di seluruh Buleleng sekalian. Video-video kesehatan di YouTube RSUD Kabupaten Buleleng.